Shalom, selamat sore. Ucap syukur buat sore hari ini. Saya akan share buat YouTube renungan singkat yang Tuhan taruh di hari Minggu. Dan hari ini saya bersama dengan keluarga dari pagi sampai sore hari ini. Dan sekali lagi, keluarga begitu penting. Keluarga adalah tempat di mana kita membangun hadirat Tuhan. Walaupun kita sebagai keluarga yang masih berjalan, saya baru 2 tahun bangun keluarga, masih pun ada proses, tetapi puji Tuhan sampai hari ini, kalaupun ada kerikil-kerikil, tetapi masih bisa tetap satu dan berjalan bersama dengan istri dan anak dalam Tuhan. Saya akan bagikan suatu, ini Mazmur 122, konteksnya bicara tentang Yerusalem. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan adalah opini pribadi dan bukan sebuah doktrin atau dasar pengajaran, tapi hanya sekedar pewahyuan yang saya dapat, dan saya berdoa memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan bacakan Mazmur 122 ayat 4-6. Ini konteks berbicara untuk doa buat Yerusalem, tapi saya hubungkan dengan keluarga. Mazmur 122 ayat 4-6. Kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebablah di sana ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Raya Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai mendapat sentosa. Nah, kalau versi terjemahan The Passion Translation berkata seperti ini. This is where all people of Israel are required to come and worship Jehovah God. This is where the thrones of kings have been established to rule in righteousness. Even King David ruled from here. Pray and seek for Jerusalem peace, for all who love her will prosper. Nah, kalau Anda baca di sini bahwa Yerusalem adalah kota di mana Daud mengalahkan dari bangsa Filistin, dan dia membangun kota di mana ada mezbah Tuhan. Nah, saya percaya keluarga hari-hari ini perlu membangun mezbah Tuhan, tempat di mana kita bersatu antara Tuhan dan manusia. Kita sebagai keluarga menyembah Dia, menyembah Tuhan kita. Dan dibilang di sini itu Yesus Kristus. Disinilah ada tempat di mana tahta itu tata para raja. Kita ini orang percaya adalah imamat rajani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 kita sudah ditebus dan menjadi orang percaya, maka kita adalah imamat rajani, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh raja segala raja untuk punya tahta. Dia bilang memerintah dalam kebenaran. Ketika firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4, sekarang kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika ada penyembahan atau kita menyembah dalam roh, berarti ada kebenaran yang pasti akan dilepaskan Tuhan. Di dalam keluarga sebagai suami dan istri, bukan kita satu memerintah satu sama lain, tidak. Tetapi dalam perjalanan sebagai keluarga, suami, istri, dan anak, di mana kebenaran ada bersama kita karena kita membangun mezbah. Dan bilang, establish to rule in righteousness. Bagaimana kita ditetapkan untuk memerintah dalam kebenaran. Artinya kita berjalan dalam kebenaran. Even King David rule from here. Saya percaya King David ini bicara Tuhan Yesus, di mana memerintah dari sini. Di mana ketika ada mezbah Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu memerintah di keluarga kita. Dan ayat 6 berkata, pray and seek for Jerusalem peace, for all who love her will prosper. Dibilang di sini, mari berdoa dan mencari untuk kedamaian Yerusalem. Mari kita berdoa supaya mencari ada kedamaian di Yerusalem, itu kita menyembah, dan shalom itu mengalir dalam keluarga kita. Dan bilang all who love her, siapa yang mencintai Yerusalem, yang mencintai hadirat, yang mencintai kota Tuhan, rumah Tuhan itu hadirat di tempat kita, will prosper. Bahasa Indonesia akan sentosa, akan sukacita penuh, damai penuh. Walaupun keuangan masalah ada banyak, tetapi saya percaya ada sukacita Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, mari kita bangun mezbah Tuhan, dan izinkan ketika kita mencari dan berdoa untuk kedamaian di rumah kita. Ini ada anak saya, halo Zev, Daddy love you, lagi belajar merangkak. Mari kita bersama-sama untuk mencari hadirat Tuhan, membangun bermezbah, dan saya percaya kita memerintah bersama-sama dalam kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.